Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Wakamat, kemudian Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan saya menjelaskan beberapa hal terkait tentang persiapan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan insya Allah segera kita laksanakan. Sehingga perlu Bapak Ibu Guru ketahui agar memang pada saatnya nanti Bapak Ibu memahami bagaimana teknis pembelajaran yang akan kita laksanakan nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja melalui video ini saya jelaskan. Jadi untuk pola yang kita gunakan di pembelajaran tatap muka terbatas nanti itu menggunakan 3 pola. Ada tatap muka plus daring, kemudian ada luring. Nah, kalau sebelumnya seperti sudah kita praktekkan bersama, kita melaksanakan 2 pola ya, ada tatap maya, kemudian ada luring. Nah, untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini karena ada peserta didik yang datang ke sekolah, begitupun ada yang di rumah. Nah, sehingga karena kuota kelas hanya 50%, misal per kelasnya ada 32 orang, berarti per kelasnya hanya 16 orang. Sehingga sisanya itu ada yang di rumah tetap melaksanakan daring. Nah, ini gambaran pola yang kita gunakan sehingga nanti Bapak Ibu mengajar tatap muka di kelas sekaligus mengajar daring anak-anak yang di rumah. Nah, sehingga perlu disiapkan medianya, kemudian alat pembelajarannya seperti misalkan laptop dan lain-lainnya dipastikan sudah siap. Begitupun materi pembelajaran pun sudah siap karena Bapak Ibu akan mengajar 2 tempat sekaligus ya, di kelas kemudian nanti di rumah masing-masing anak-anak yang tidak ke sekolah. Nah, untuk gambaran masuknya, anak-anak kelas 7 itu datang ke sekolah atau mulai pembelajaran jam 7.30. Sehingga Bapak Ibu diharapkan sudah datang hadir, usahakan jam 7 sudah di sekolah karena perlu ada proses persiapan ya agar nanti pada saat 7.30 itu sudah memang dimulai pembelajaran. Nah, anak-anak kelas 8 itu mulai datang ke sekolah sebelum jam 8 dan jam 8 mereka mulai pembelajaran. Kemudian kelas 9 mereka datang ke sekolah sebelum jam setengah 9 dan setengah 9 jam 8.30 ini mereka sudah melakukan pembelajaran. Kenapa dibedakan seperti ini? Karena untuk mengurangi kerumunan ya sehingga tidak serentak datang, begitupun pulangnya tidak serentak. Nah, anak-anak kelas 7 nanti akan keluar dari sekolah atau akan pulang mengakhiri pembelajaran itu jam 9.30. Sementara untuk kelas 8 itu jam 10 dan kelas 9 itu jam 10.30. Ini untuk kegiatan tatap muka atau daring atau tatap maya. Ya, jadi tatap muka plus tatap maya nantinya ini akan dikolaborasikan sehingga dalam satu waktu ya. Nah, itu Bapak Ibu, kemudian selanjutnya nanti anak-anak pun akan tetap melakukan pembelajaran luring. Nah, luring ini dilakukan kalau sebelumnya luring itu dilakukan setelah tatap muka, ya beberapa jeda lah sebentar, tapi untuk nanti setelah pembelajaran tatap muka terbatas, anak-anak ada jeda waktu kalau kelas berapa? Kelas 7 itu 9.30 selesai, mereka ada istirahat dulu, pulang ke rumah, kemudian jam 1 baru mulai luring sampai jam 14 ya. Kelas 8 pun sama jam 1 sampai jam 2, kelas 9 pun sama. Jadi serentak luringnya tidak berbeda-beda. Ya, tetap luringnya 2 mapel, 2 kali 30 menit. Jadi satu mapel 30 menit, kemudian satu mapel lagi 30 menit. Begitupun tatap muka Bapak Ibu karena sesuai dengan apa arahan ya. Jadi hanya 2 jam anak-anak itu melakukan pembelajaran. Jadi dalam 2 jam itu ada 3 mata pelajaran. Nah, mata pelajaran yang 2 kali 30 menit itu adalah mapel UN, Bahasa Indonesia, IPA, dan kawan-kawan. Sisanya yang 1 jam atau 30 menit itu adalah PAI dan PJOK dan kawan-kawan lainnya. Nah, itu ya, jadi jadwalnya tidak banyak berubah sebenarnya, cuma waktu yang agak lebih dimodifikasi ya, sehingga disesuaikan dengan jam PTM. Nah, sehingga perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu, catatan-catatan yang pertama, guru masuk ke kelas sesuai jadwal dan tidak terlambat. Nah, jadi mohon ya dipastikan tidak terlambat karena ketika terlambat maka akan menghambat sekaligus akan mengurangi jam mengajar Bapak Ibu. Sudah mah 30 menit dikurangi misalkan telat 5 menit, kemudian mengoperasikan komputer atau alat laptop dan lain-lainnya kemudian 10 menit, jadi tinggal 15 menit lagi habis gitu ya. Guru menyiapkan bahan aja laptop, Zoom dan lain-lain. Nah, berikut juga untuk PTMT ini yang digunakan adalah Zoom ya.
Jadi Bapak Ibu nanti akan melakukan pelatihan ataupun sudah latihan kemarin sehingga, punya gambaran bagaimana pelaksanaan nanti menggunakan Zoom. Anak-anak pun nanti akan ada sosialisasi. Kemudian peserta didik di-rolling per harinya menurut absen, ya absen 16 misalkan tatap muka, sisanya luring. Besoknya yang tatap muka berarti luring, mohon maaf daring ya. Eee, Kemudian jadi pokoknya diselang-seling ya. Sehari ke sekolah, besoknya di rumah. Kemudian ke sekolah lagi, besoknya di rumah sampai, selanjutnya. Nah, begitu ya Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebentar, ini saya rubah dulu. Nah, ini. Di Senin absen 116 tergantung kelasnya. Kalau kelasnya 32 ya otomatis setengahnya 16. Kalau kelasnya 28 ya berarti 14 dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan tahfidz ya, untuk para pembimbing tahfidz ya. Tahfidz ini tidak masuk ke dalam jadwal pembelajaran untuk saat ini, tetapi tetap dilaksanakan dan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal pembimbing masing-masing. Makanya saya list nanti ya waktu setiap pembimbing kosongnya kapan. Nah, nanti diisi di sini. Untuk saya misalkan anak-anak mau di Google Meet ya ataupun mau dilanjutkan di Zoom ya mangga ya silakan. Lebih enaknya mana ya untuk kegiatan tahfidz ini. Jadi silakan menyesuaikan waktunya misalkan saya pada asar, Bu Pivit misalkan pada maghrib, Pak Iqbal misalkan pada isya, ya silahkan menyesuaikan asalkan anak-anak bisa, begitupun pembimbingnya bisa. Ya jangan sampai pembimbing bisa, anak-anak tidak bisa gitu ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Nah ini ya Bapak Ibu hadirin sekalian terkait tentang gambaran persiapan pembelajaran tatap muka terbatas MTS Senayah tahun 2021-2022 yang perlu disiapkan. Nah ini gambaran jadwalnya untuk kelas 7 ya. 6.57 itu sholat duha, jadi anak di rumah sholat duhanya, tidak ada sholat duha di rumah. 7.30 sampai jam 8 mata pelajaran pertama, masuk ke pelajaran kedua, kemudian tidak ada istirahat Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak sekalian semuanya dalam waktu 2 jam selama di sekolah mereka ada di ruangan kelas, tidak keluar kecuali ada hal yang mendesak ya, pengen ke air ataupun ada apa boleh. Ya, makan dan minum pun ya dibawa dari rumah, barangkali ada yang tidak sarapan, ya dimakan dan minum di ruangan kelas. Ini gambarannya untuk kelas 7. Kemudian untuk kelas 8 dari 8 sampai jam 10 begitu sama saja ya sebenarnya gambarannya dengan tatap maya kemarin. Kemudian kelas 9 pun sama dimulai dari jam 8.30 sampai jam 10.30. Baik itu saja Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan langkah kita diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Berikut juga nanti Bapak Ibu sekalian bisa memahami bagaimana pelaksanaan PTMT nanti yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, untuk selanjutnya nanti pelatihan Zoom yaitu akan disampaikan oleh rekan lainnya, begitu Bu juga tertib dan nilainya akan disampaikan oleh yang lainnya. Saja ya semangat Bapak Ibu yang mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.